wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Dengan saya, Septelia Yohana Putri, SD Negeri 2 Sempukero. Dan saya, Diana Ambarsari dari TK Teratai 2 Jatiroto. Dan saya, Indarse dari TK Menur Jatiroto. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Bu Endar. Apa kabarnya Ibu Diana? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Endar sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Diana. Oh Ibu Diana, mau melakukan coaching ya bersama Ibu Ria. Iya Bu. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Diana nih. Untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu gitu. Baik, pada kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Untuk yang pertama, apakah penilaiannya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Untuk yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Diana. Jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Diana adalah kompetensi apa yang akan Ibu Diana kembangkan pada coaching kali ini? Iya, potensi ya Bu ya. Potensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya adalah pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Endar. Ya baik. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ini, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Iya. Kemudian yang ketiga, yang pertanyaan yang terakhir nih Bu Diana, indikator ketercapaiannya dari kegiatan coaching nanti, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Tentunya indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan atau ingin saya capai dari coachee yaitu coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, karena semua sudah terencana, sudah terprogram, maka untuk pertanyaan pra-observasi saya cukupkan dan Ibu Diana saya persilahkan untuk melakukan coaching dengan Ibu Ria. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria. Apa kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Bagaimana dengan Bu Ria sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Tapi ada sedikit ganjalan Bu yang saya rasakan. Apakah Bu Diana punya waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Oh iya, tentu saja Bu Ria. Saya ada waktu. Memangnya apa yang Ibu rasakan saat ini? Begini Bu, saya ada sedikit ganjalan Bu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Oh iya, tentu saja lah Bu. Memangnya Bu Ria
Setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu Ria harapkan? Nantinya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, harapan saya dapat menemukan solusi Bu, tentang ganjalan yang saat ini saya alami. Oh iya, kalau boleh tahu ya, permasalahan apa, ganjalan apa yang Ibu rasakan saat ini? Begini Bu, permasalahan ini berhubungan dengan murid saya yang ada di kelas. Oh begitu ya Bu. Memangnya permasalahannya seperti apa Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan belajar. Eh, dari memahami materi yang saya sampaikan tentang materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia yang saya sampaikan itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, dari beberapa murid Ibu tidak memperhatikan pelajaran dan kesulitan dalam memahami penjelasan yang Ibu sampaikan, penyebabnya itu apa ya Bu? Begini Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya tersebut mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran Bu. Oh begitu ya ya ya. Eh, Kalau gitu ada berapa faktor yang menyebabkan murid Ibu kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Terus faktor apa yang paling memungkinkan menjadi penyebabnya itu Bu? Begini Bu, ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu kesulitan dalam memahami materi pelajaran Bu. Mungkin kemarin saya sudah menanyakan ke murid saya, mereka menjawab kalau masih mengantuk Bu dalam mengikuti pembelajaran, dan juga ada beberapa yang menjawab memang masih lamban Bu dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, oh iya gitu ya. Ada beberapa yang masih mengantuk dan daya serap belajar anak itu ya Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Ria terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Begini Bu, harapan saya itu setidaknya murid-murid yang ada di kelas saya itu setelah saya memberikan atau menerapkan pembelajaran itu mereka paham Bu. Nah, pahamnya itu dengan menjawab pertanyaan Bu yang saya ajukan. Jadi mereka tidak hanya melamun, malas dan menggeleng saja Bu. Oh iya ya Bu. Setidaknya mereka memberikan respon yang baik atau positif atas pertanyaan yang Ibu berikan ya Bu ya. Baik Ibu Ria, setelah Ibu mengetahui faktor penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Oh iya Bu, terpikir oleh saya ada hal yang harus saya lakukan untuk murid saya yang mengantuk itu. Saya menanyakan Bu penyebab rasa kantuknya itu, dan ternyata mereka bermain HP terlalu larut malam Bu. Kemudian setelah saya mendapat jawaban itu, saya menasihati mereka Bu, untuk tidur lebih awal dan boleh bermain HP maksimal setengah jam saja. Saya juga berpesan Bu kepada orang tua melalui WA ya Bu, untuk mengawasi anak tersebut dalam belajar serta mengontrol atau mengawasi penggunaan HP-nya Bu. Untuk murid yang masih lambat belajar Bu, saya akan memberikan bimbingan khusus kepada murid-murid saya tersebut, lebih khusus ya Bu dibanding dengan murid-murid yang sudah mampu menyerap pelajaran dari saya Bu. Iya, baik Bu Ria, itu rencananya sangat bagus ya Bu. Menurut saya, di mana Ibu mengingatkan murid untuk tidur lebih awal di malam hari, terus mengingatkan tentang bermain HP maksimal 2 jam agar pagi harinya mereka tidak mengantuk, dan untuk murid yang lamban
dalam memahami pelajaran, Ibu merencanakan untuk memberikan bimbingan khusus dan lebih. Menurut Ibu Ria, bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu Ria berikan kepada anak tersebut? Begini ya Bu, bimbingan khusus dan lebih ini seperti saya mengulang penjelasan materi dengan berbagai media Bu. Mungkin saya akan menggunakan media gambar atau video yang saya ambil dari berbagai sumber Bu. Selain itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik Bu, dan latihan soal-soal untuk menggali dan mengukur tingkat pemahaman murid saya itu. Oh iya. Berarti Ibu Ria selalu membimbing murid-murid yang lamban dalam berpikir secara terus-menerus begitu Bu? Iya Bu, saya membimbing mereka sampai mereka itu bisa. Oh begitu ya Bu, baik. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Bu? Tentunya segera Bu, dengan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya itu saya memberikan bimbingan itu setelah pulang sekolah Bu. Ya, bagus itu Bu. Kemudian apa komitmen dari rencana penyelesaian masalah ini Bu? Dan apa yang Ibu terapkan nantinya? Untuk komitmen yang saya lakukan, yaitu saya akan konsisten dan continue Bu dalam menjalankan apa yang telah saya rencanakan tadi, sampai terlihat adanya perubahan yang terjadi pada murid saya tersebut Bu. Oh iya. Lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah Bu yang akan membantu saya. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa serta rekan sejawat saya Bu. Bagus sekali Bu ya. Tentunya saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Oh iya Bu, saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua Bu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan Bu. Bagus sekali rencana Bu Ria ya. Jadi kedepannya agar murid lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua murid ya. Dan Ibu juga memberikan bimbingan khusus atau lebih pada murid yang membutuhkan. Begitu nggih Bu Ria? Iya Bu. Baik Bu Ria, dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Ibu Ria sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit lebih lega karena sudah berbagi dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik untuk menyelesaikan ganjalan saya tadi Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ria. Saya rasa perbincangan ini juga sangat luar biasa nih Bu. Dan saya harap Ibu juga bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat nih Bu Ria. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat dalam membimbing murid saya tersebut. Amin. Baik Bu Ria, ada hal lain yang ingin Bu Ria sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu untuk ganjalan saya ini. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Ria. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu nggih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan Bu Ria. Baik Bu Diana, terima kasih banyak ya Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Endar. Oke, Bu Diana tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ria nggih. Nah, sebelum penutupan ini Ibu Diana, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching panjenengan tadi ya.
Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan sampaikan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bu, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Di sini tadi saya menanyakan tujuan, selanjutnya saya menanyakan identifikasi masalah, saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Ria. Kemudian ada tanggung jawab di dalamnya. Hal tersebut sehingga tadi alhamdulillah Bu Ria sebagai coach bisa menemukan solusi atas hal yang beliau hadapi. Begitu Bu. Oke, Bu Diana. Menurut saya ya sebagai observer ini Ibu Diana itu sudah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu, antara Bu Diana dan Ibu Ria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ria sehingga Ibu Ria bisa menemukan solusi dari hal yang beliau hadapi tersebut. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Ibu Diana dan Ibu Ria? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu biar saya nanti benar-benar sesuai dengan alur kita nih Bu. Kemudian goal dari coachingnya diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh coach dapat terselesaikan, tentunya atas solusi yang beliau sendiri dapatkan. Seperti itu Bu. Jadi saya hanya sebagai pemancing sehingga nanti ke depannya Ibu Ria terbiasa mencari solusi sendiri dengan hal yang seperti itu. Begitu Bu Indah. Oke, wah, keren sekali. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik ya Bu Diana. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita dan saya tutup ya Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.